sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang rancangan percobaan atau desain eksperimen, kita pahami dulu atau mengenal istilah-istilah dalam rancangan percobaan. Jadi ada yang namanya faktor. Jadi faktor adalah peubah bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur pelakuan. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang dicobakan dibedakan menjadi faktor itu faktor kuantitatif dan kualitatif. Kalau faktor kuantitatif, level atau taraf yang dicobakan merupakan hasil pengukuran. Jadi, skalanya interval atau rasio. Nah, bisa dilihat di video sebelumnya ya, skala pengukuran. Contohnya seperti apa? Tadi, konsentrasi zat bisa 1 milimol, 2 milimol, 3 milimol, atau misalkan tinggi gitu ya, misalkan yang 50 cm, 100 cm, 150 cm, dan seterusnya. Kemudian faktor kualitatif. Jadi level atau taraf yang dicobakan merupakan kelas-kelas atau kategori yang berupa skala nominal atau ordinal. Jadi skala nominal itu hanya skala yang dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan seperti jenis kelamin, gitu ya, laki-laki, perempuan, agama, dan seterusnya. Ordinal itu skala yang dapat mengelompokkan dan mengurutkan ya, hanya sekedar mengelompokkan dan mengurutkan. Misalkan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Atau contohnya adalah jenis varietas. Nah, berarti kan ini masuk nominal ya. Misalkan varietas 1, varietas 2, dan varietas 3. Gitu. Lanjut. Selain itu, berdasarkan cara pemilihan perlakuan dibedakan menjadi faktor acak atau random, berarti level atau taraf dari faktor tersebut dipilih secara acak dari populasi atau level taraf faktor tersebut. Kesimpulan yang diperoleh berlaku untuk semua taraf atau level dari faktor tersebut. Jadi, ketika acak atau random, maka kesimpulannya berlaku untuk umum ya semuanya. Kemudian ketika faktornya tetap atau fix, level atau taraf dari faktor tersebut ditentukan secara subjektif dari si peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi mungkin pertimbangannya berdasarkan artikel atau penelitian sebelumnya dan seterusnya. Kemudian kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku untuk taraf atau level yang dicobakan. Jadi di sini gitu ya, hanya untuk percobaan itu aja. Selanjutnya, level atau taraf itu adalah faktor dari faktor adalah nilai-nilai dari peubah bebas faktor yang dicobakan dalam percobaan. Kemudian, perlakuan adalah suatu prosedural atau metode yang ditetapkan pada unit percobaan. Terus ada juga unit satuan percobaan atau sebagian buku bilang unit percobaan, yaitu satuan atau unit terkecil dari suatu percobaan yang dikenai suatu perlakuan. Kemudian ada yang dinamakan satuan atau unit pengamatan, yaitu bagian dari unit percobaan di mana responnya diukur. Nah, unit percobaan dan unit pengamatan ini bisa sama, bisa berbeda. Oke, sekian istilah-istilah dalam rancangan percobaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.